Mbak, tadi kita bicara fenomena di 2019 terkait suami istri maju bareng, entah jadi caleg atau satunya caleg, satunya kepala daerah. Nah, fenomena itu menurut saya terulang kembali di 2024 mendatang, cuman ada spesifikasinya bahwa kalau 2019 lalu suami istri dominan maju bareng, yang 2024 nanti orang tua sama anak maju atau nyalek bareng. Mbak Lina, itu ada pergeseran tingkat usia ya, yang dari dulu 2019 tua sama tua, dan sekarang tua sama muda. Mbak Lina sendiri melihatnya seperti apa dari kacamata politik dan juga kehidupan sosial? Silakan, Mbak. Ya, secara sosial tadi kita ulas sedikit Ya. pergeserannya tadi, bahwa pemilih muda yang jelas lebih banyak ya nanti 2024. Itu bukan bonus demografi. Oh, memang sudah natural itu terjadi gitu ya. Otomatis karena pemilihnya makin banyak yang usianya rata-rata muda. Nah, calonnya kalau bisa juga muda gitu, karena dia bagian dari representasi kemudaan tadi. Hal lainnya adalah muda tuh nggak cuma modal muda, tapi dia juga progresif, progresif, terus tahu kebaruan, kekinian, tanpa melupakan 3K tadi. Tanpa melupakan 3K tadi, bahwa kemudian dulu istri sama istri, kata Mas Tom Melimar Hekin tadi. Sekarang ayah dan orang tua sama anak. Kita bilang, orang tua sama anak. Itu tadi sudah dapat kekuasaan, ingin melanjutkannya atau melanggengkannya dengan penempatan kekerabatan tadi. Bahwa yang menjadi sorotannya adalah karena dia punya hubungan kekerabatan, itu kan lagi-lagi nggak bisa dilepaskan ya, karena dia anaknya sendiri. Tapi coba deh Mas Tom sesekali lihat, ada kemudian yang duluan masuk ke politik itu kan biasanya orang tuanya, baru anaknya. Ada yang memang anaknya itu punya nama besar orang tuanya, paham nggak? Secara apa tuh bilangnya? Secara kelahiran ya, secara nyata gitu. Tapi ada yang kemudian tidak mewarisi nama orang tuanya, tapi ketika menuju pesta demokrasi, namanya ada di belakangnya. Nah, itu juga satu hal yang menarik menuju 2024. Tapi saya tidak pernah berburuk sangka ketika dia memang menjadi anak dari orang tuanya. Tinggal tadi ya 3K lagi balik. 3K lagi. Mbak, kalau menurut Mbak sendiri ya, kenapa memilih anak? Apakah memang karena zaman ini itu lebih dominan kaum milenial, atau memang orang tuanya itu apa ya, ingin lebih ke pengkaderan gitu, Mbak? Gimana tuh? Ya, secara sudut pandang dulu, kalau kan analis ya Mas. Secara sudut pandang dulu, kalau sebagai anak sih lebih pada dia meromodelkan orang tuanya. Sehingga kan mau tidak mau dari kecil sampai dia pada posisi matang, orang tuanya menjadi role model dia satu. Itu hal positifnya. Dapat pembelajaran lah, dapat hal-hal yang secara teori dan praktek diduga dia udah pasti dapat gitu. Kalau secara apa lagi tadi? Kalau dari apa ya Mbak ya, zaman yang saat ini kan, kita tahu bahwa itu kita masuk ke zaman yang milenial kan. Jadi itu apakah itu yang dimanfaatkan atau dimainkan oleh orang tuanya atau juga anaknya sendiri untuk terjun ke dunia seperti ini, dunia politik itu, Mbak? Parpol juga masuk dalam lingkaran itu. Parpol melihat ada melihat ada sesuatu, itu juga menjadi daya tarik partai politik sendiri. Kemudian bagi si orang tua, kan tadi sudah si anak, saya coba pandangin analis dari anak, kemudian dari partai politik, kemudian dari orang tua. Orang tua merasa yakin akan kompetensi anaknya, sehingga dimajukanlah anaknya tadi. Dan karena pasti harapannya akan menggantikan. Karena rata-rata begitu kan, kalau kita lihat yang maju bersama sekarang, ada yang untuk tingkat kota tapi anaknya di pusat, misalnya DPR RI begitu. Kemudian dengan jargon-jargon yang divalidasi bahwa itu adalah jargon mereka gitu. Itu nggak ada yang salah untuk hal itu, karena tadi branding. Anak muda sekarang sukanya branding gitu. Branding.